Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Ananda Putri, NPM 1953025003, asal dari Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan pada modul Eternal Channel untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Komunikasi, Data, dan Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Ing Heri Dian Saptama, ST. Oke, happy watching and enjoy! Modul 6 Ether Channel. Tujuan modul, judul modul saluran ether. Tujuan modul, memecahkan masalah Ether Channel pada tautan yang diaktifkan. Judul topik, operasi Ether Channel. Tujuan topik, jelaskan teknologi Ether Channel. Judul topik, konfigurasikan Ether Channel. Tujuan topik, konfigurasikan Ether Channel. Judul topik, verifikasi dan pecahkan masalah Ether Channel. Tujuan topik, memecahkan masalah Ether Channel. Materi 6.1, operasi saluran ether. Operasi Ether Channel, agregasi tautan. Ada skenario di mana lebih banyak bandwidth atau redundansi antar perangkat diperlukan daripada yang dapat disediakan oleh satu tautan. Beberapa tautan dapat dihubungkan antar perangkat untuk meningkatkan bandwidth. Namun, Spanning Tree Protocol atau STP yang diaktifkan pada perangkat layar 2 seperti switch Cisco secara default akan memblokir tautan yang berlebihan untuk mencegah pergantian loop. Diperlukan teknologi agregasi tautan yang memungkinkan tautan redundan antar perangkat yang tidak akan diblokir oleh STP. Teknologi itu dikenal sebagai Ether Channel. Ether Channel adalah teknologi agregasi tautan yang mengelompokkan beberapa tautan Ethernet fisik menjadi satu tautan logis. Ini digunakan untuk memberikan toleransi kesalahan, pembagian beban, peningkatan bandwidth, dan redundansi antar saklar, router, dan server. Teknologi Ether Channel memungkinkan untuk menggabungkan jumlah link fisik antara switch untuk meningkatkan kecepatan komunikasi switch to switch secara keseluruhan. Operasi Ether Channel saluran ether. Teknologi Ether Channel pada awalnya dikembangkan oleh Cisco sebagai teknik LAN switch to switch yang mengelompokkan beberapa port Fast Ethernet atau Gigabit Ethernet ke dalam satu saluran logis. Ketika Ether Channel dikonfigurasi, antar muka virtual yang dihasilkan disebut saluran port. Antar muka fisik digabungkan menjadi antar muka saluran port seperti yang ditunjukkan pada gambar. Operasi Ether Channel. Keuntungan dari Ether Channel. Teknologi Ether Channel memiliki banyak keunggulan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai besar tugas konfigurasi dapat dilakukan pada antar muka Ether Channel alih-alih pada setiap port individu, memastikan konsistensi konfigurasi di seluruh tautan. Yang kedua, Ether Channel bergantung pada port switch yang ada. Tidak perlu memutakhirkan tautan ke koneksi yang lebih cepat dan lebih mahal untuk memiliki lebih banyak bandwidth. Yang ketiga, load balancing terjadi antara link yang merupakan bagian dari Ether Channel yang sama. Yang keempat, Ether Channel membuat agregasi yang dilihat sebagai satu tautan logis. Kegiatan beberapa bundle Ether Channel ada di antara dua saklar. STP dapat memblokir salah satu bundle untuk mencegah pergantian loop. Ketika STP memblokir salah satu tautan yang berlebihan, STP memblokir seluruh Ether Channel. Ini memblokir semua port milik tautan Ether Channel itu, di mana hanya ada satu tautan Ether Channel. Semua tautan fisik di Ether Channel aktif karena STP hanya melihat satu tautan logis. Yang terakhir, Ether Channel menyediakan redundansi karena keseluruhan tautan dipandang sebagai satu koneksi logis. Selain itu, hilangnya satu tautan fisik di dalam saluran tidak membuat perubahan pada topologi. Operasi Ether Channel, batasan implementasi. Ether Channel memiliki batasan implementasi tertentu, termasuk yang berikut. Yang pertama, jenis antarmuka tidak dapat dicampur, misalnya Fast Ethernet dan Gigabit Ethernet tidak dapat digabungkan dalam satu Ethernet channel. Yang kedua, saat ini setiap Ether Channel dapat terdiri dari hingga 8 port Ethernet yang dikonfigurasi secara kompatibel. Ether Channel menyediakan bandwidth full duplex
hingga 800 Mbps Fast Ether Channel atau 8 Gbps Gigabit Ether Channel antara satu saklar dan saklar atau host lain. Switch Cisco Catalyst 2960 layer 2 saat ini mendukung hingga 6 Ether Channel. Konfigurasi port anggota grup Ether Channel individu harus konsisten di kedua perangkat. Jika port fisik di satu sisi dikonfigurasi dengan sebagai trunk, port fisik di sisi lain harus dikonfigurasi sebagai trunk dalam VLAN asli yang sama. Selain itu, semua port di setiap tautan Ether Channel harus dikonfigurasi sebagai port layer 2. Setiap Ether Channel memiliki antarmuka saluran port logis. Konfigurasi yang diterapkan ke antarmuka saluran port mempengaruhi semua antarmuka fisik yang diterapkan ke antarmuka itu. Operasi Ether Channel, protokol negosiasi otomatis. Ether Channels dapat dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari dua protokol, Port Aggregation Protocol atau PAGP, atau Link Aggregation Control Protocol atau LACP. Protokol ini memungkinkan port dengan karakteristik serupa untuk membentuk saluran melalui negosiasi dinamis dengan saklar yang berdampingan. Catatan: dimungkinkan juga untuk mengkonfigurasi Ether Channel statis atau tanpa syarat tanpa PAGP atau LACP. Operasi PAGP. PAGP diucapkan PAGP adalah protokol berpemilik Cisco yang membantu membuat pembuatan tautan Ether Channel secara otomatis. Ketika tautan Ether Channel dikonfigurasi menggunakan PAGP, paket PAGP dikirim antara port berkemampuan Ether Channel untuk menegosiasikan membentuk saluran. Ketika PAGP mengidentifikasi tautan Ethernet yang cocok, PAGP mengelompokkan tautan ke dalam Ether Channel. Ether Channel kemudian ditambahkan ke pohon rentang sebagai port tunggal. Saat diaktifkan, PAGP juga mengelola Ether Channel. Paket PAGP dikirim setiap 30 detik. PAGP memeriksa konsistensi konfigurasi dan mengelola penambahan tautan dan kegagalan antara dua saklar. Ini memastikan bahwa ketika Ether Channel dibuat, semua port memiliki tipe konfigurasi yang sama. Catatan: di Ether Channel, semua port wajib memiliki kecepatan, pengaturan duplex, dan informasi VLAN yang sama. Modifikasi port apapun setelah pembuatan saluran juga mengubah semua port saluran lainnya. Operasi PAGP lanjutan. PAGP membantu membuat tautan Ether Channel dengan mendeteksi konfigurasi setiap sisi dan memastikan bahwa tautan tersebut kompatibel sehingga tautan Ether Channel dapat diaktifkan saat diperlukan. Mode untuk PAGP sebagai berikut. Pertama, di mode untuk ini memaksa antarmuka untuk menyalurkan tanpa PAGP. Antarmuka yang dikonfigurasi dalam mode aktif tidak bertukar paket PAGP. PAGP diinginkan. Mode PAGP ini menempatkan antarmuka dalam keadaan negosiasi aktif, di mana antarmuka memulai negosiasi dengan antarmuka lain dengan mengirimkan paket PAGP. PAGP otomatis. Mode PAGP ini menempatkan antarmuka dalam status negosiasi pasif, di mana antarmuka merespons paket PAGP yang diterimanya, tetapi tidak memulai negosiasi PAGP. Mode harus kompatibel di setiap sisi. Jika satu sisi dikonfigurasi untuk berada dalam mode otomatis, itu ditempatkan dalam keadaan pasif, menunggu sisi lain untuk memulai negosiasi Ether Channel. Jika pihak lain juga diatur ke otomatis, negosiasi tidak pernah dimulai dan Ether Channel tidak terbentuk. Jika semua mode dinonaktifkan dengan menggunakan tidak perintah, atau jika tidak ada mode yang dikonfigurasi, maka Ether Channel dinonaktifkan. Mode aktif secara manual menempatkan antarmuka di Ether Channel tanpa negosiasi apapun. Ini hanya berfungsi jika sisi lain juga diaktifkan. Jika sisi lain diatur untuk menegosiasikan parameter melalui PAGP, tidak ada bentuk Ether Channel. Karena sisi yang diatur ke mode aktif tidak bernegosiasi. Tidak ada negosiasi antara dua saklar, berarti tidak ada pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua tautan di Ether Channel berakhir di sisi lain, atau ada kompatibilitas PAGP di saklar lain.
Contoh pengaturan mode PAGP. Tabel menunjukkan berbagai kombinasi mode PAGP pada S1 dan S2 dan hasil pembentukan saluran yang dihasilkan. S1 on, S2 on, channel establishment, yes. S1 on, S2 desirable atau auto, channel establishment, no. S1 desirable, S2 desirable, channel establishment, yes. S1 desirable, S2 auto, channel establishment, yes. S1 auto, S2 desirable, channel establishment, yes. S1 auto, S2 auto, channel establishment, no. Desirable adalah diinginkan dan auto adalah langsung atau auto. Operasi LACP. LACP adalah bagian dari spesifikasi IEEE 802.3AD yang memungkinkan beberapa port fisik digabungkan untuk membentuk saluran logis tunggal. LACP memungkinkan saklar untuk menegosiasikan bundle otomatis dengan mengirimkan paket LACP ke saklar lain. Ia melakukan fungsi yang mirip dengan PAGP dengan Cisco Ether Channel. Karena LACP adalah bus standar IEEE, maka dapat digunakan untuk memfasilitasi Ether Channels di lingkungan multi-vendor pada perangkat Cisco. Kedua protokol didukung. LACP memberikan manfaat negosiasi yang sama seperti PAGP. LACP membantu membuat tautan Ether Channel dengan mendeteksi konfigurasi setiap sisi dan memastikan bahwa mereka kompatibel, sehingga tautan Ether Channel dapat diaktifkan saat diperlukan. Mode untuk LACP adalah sebagai berikut. D. Mode ini memaksa antarmuka untuk menyalurkan tanpa LACP. Antarmuka yang dikonfigurasi dalam mode aktif dan tidak bertukar paket LACP. LACP aktif. Mode LACP ini menempatkan port dalam status negosiasi aktif. Dalam keadaan ini, port memulai negosiasi dengan port lain dengan mengirimkan paket LACP. LACP pasif. Mode LACP ini menempatkan port dalam status negosiasi pasif. Dalam keadaan ini, port merespon paket LACP yang diterimanya tetapi tidak memulai negosiasi paket LACP. Mohon maaf, dari kata-kata di saya maksud adalah on. Selanjutnya, contoh pengaturan model LACP. Tabel menunjukkan berbagai kombinasi model LACP pada S1 dan S2 dan hasil pembentukan saluran yang dihasilkan. Pada S1 on, S2 on, channel establishment yes. S1 on, S2 aktif atau pasif, channel establishment no. S1 aktif, S2 aktif, channel establishment yes. S1 aktif, S2 pasif, channel establishment yes. S1 pasif, S2 aktif, channel establishment yes. S1 pasif, S2 pasif, channel establishment no. Channel establishment adalah pembentukan saluran. Selanjutnya, topik 6.2, konfigurasi Ether Channel. Pedoman konfigurasi. Panduan dan batasan berikut berguna untuk mengonfigurasi Ether Channel. Yang pertama, dukungan Ether Channel. Semua antarmuka Ethernet harus mendukung Ether Channel tanpa persyaratan antarmuka yang berdekatan secara fisik. Kecepatan dan duplex konfigurasikan semua antarmuka dalam Ether Channel untuk beroperasi pada kecepatan yang sama dan dalam mode duplex yang sama. Pertandingan VLAN. Semua antarmuka dalam bundle Ether Channel harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasi sebagai trunk, ditunjukkan pada gambar. Rentang VLAN. Ether Channel mendukung rentang VLAN yang diizinkan sama pada semua antarmuka di Ether Channel trunking. Jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama, antarmuka tidak membentuk Ether Channel, bahkan ketika diatur ke auto atau diinginkan atau mode diinginkan. Selanjutnya, pedoman konfigurasi
Yang selanjutnya, gambar menunjukkan konfigurasi yang memungkinkan Ether channel terbentuk antara S1 dan S2. Jika pengaturan ini harus diubah, dikonfigurasikan dalam mode konfigurasi yang terbuka saluran port. Konfigurasi apapun yang diterapkan ke antarmuka saluran port juga memengaruhi antarmuka individu. Namun, konfigurasi yang diterapkan ke antarmuka individu tidak memengaruhi antarmuka saluran port. Oleh karena itu, membuat perubahan konfigurasi pada antarmuka yang merupakan bagian dari tautan Ether channel dapat menyebabkan masalah kompatibilitas antarmuka. Saluran port dapat dikonfigurasi dalam mode aksis, mode trunk paling umum, atau pada port yang dirutekan. Selanjutnya, contoh konfigurasi LICP. Mengonfigurasi Ether channel dengan LICP memerlukan 3 langkah berikut. Langkah yang pertama, tentukan antarmuka yang membentuk grup Ether channel menggunakan jangkauan antarmuka perintah mode, konfigurasi global. Itu jarak kata kunci memungkinkan kita untuk memilih beberapa antarmuka dan mengonfigurasikan semuanya bersama-sama. Langkah yang kedua, buat antarmuka saluran port dengan saluran grup pengenal mode aktif perintah dalam mode konfigurasi rentang antarmuka. Pengidentifikasi menentukan nomor grup saluran. Mode aktif kata kunci mengidentifikasikan ini sebagai konfigurasi LCP Ether channel. Langkah 3, untuk mengubah pengaturan layar 2 pada antarmuka saluran port, masuk ke mode konfigurasi antarmuka saluran port menggunakan saluran port antarmuka perintah. Diikuti oleh mengenal antarmuka. Dalam contoh, S1 dikonfigurasi dengan LCP Ether channel. Saluran port dikonfigurasi sebagai antarmuka trunk dengan VLAN yang diizinkan dan ditentukan. Pacak paket konfigurasi Ether channel. Dalam paket tracer ini, kita dapat menyelesaikan tujuan berikut. Yang pertama, konfigurasikan pengatur saklar dasar. Yang kedua, konfigurasikan Ether channel dengan Cisco PAGP. Yang ketiga, konfigurasi dan 802.3AD Ether channel. Yang terakhir, konfigurasikan tautan Ether channel redundan. Topik 6.3, verifikasi dan pecahkan masalah Ether channel. Verifikasi Ether channel. Seperti biasa, ketika kita mengonfigurasi perangkat di jaringan kita juga harus memverifikasi konfigurasi. Jika ada masalah, kita juga harus dapat memecahkan masalah dan memperbaikinya. Ada sejumlah perintah untuk memverifikasi konfigurasi Ether channel, yaitu tampilkan antarmuka port channel. Perintah menampilkan status umum antarmuka saluran port. Lalu, tampilkan ringkasan Ether channel. Perintah menampilkan satu baris informasi per saluran port. Selanjutnya, tampilkan saluran port Ether channel. Perintah menampilkan informasi tentang antarmuka saluran port tertentu. Selanjutnya, tampilkan antarmuka Ether channel, yaitu perintah dapat memberikan informasi tentang peran antarmuka anggota fisik Ether channel. Masalah umum dengan konfigurasi Ether channel. Semua antarmuka dalam Ether channel harus memiliki konfigurasi kecepatan dan mode duplex yang sama, VLAN asli yang diizinkan pada trunk, dan mengakses VLAN pada port akses. Memastikan konfigurasi ini akan secara signifikan mengurangi masalah jaringan terkait dengan Ether channel. Masalah umum Ether channel meliputi: yang pertama, port yang ditetapkan di Ether channel bukan bagian dari VLAN yang sama atau tidak dikonfigurasi sebagai trunk. Port dengan VLAN asli yang berbeda tidak dapat membentuk Ether channel. Yang kedua, trunking dikonfigurasi pada beberapa port yang membentuk Ether channel, tetapi tidak semuanya. Anda disarankan untuk mengonfigurasi mode trunking pada masing-masing port yang membentuk Ether channel. Saat mengonfigurasi trunk pada Ether channel, verifikasi mode trunking pada Ether channel. Jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama, port tidak membentuk Ether channel, bahkan ketika PAGP diatur ke on atau ke desirable mode. Opsi negosiasi dinamis untuk PAGP dan LCP tidak dikonfigurasi secara kompatibel di kedua ujung Ether channel. Memecahkan masalah contoh Ether channel. Pada gambar, antarmuka F0/1 dan F0/2 pada saklar S1 dan S2
terhubung dengan Ether channel, namun Ether channel tidak beroperasi. Langkah 1, lihat informasi ringkasan Ether channel. Keluaran dari tampilan ringkasan Ether channel, perintah menunjukkan bahwa Ether channel sedang down. Langkah kedua, lihat konfigurasi saluran port. Dalam pertunjukan lari, dalam show run, mulai antarmuka port channel output. Output yang lebih rinci menunjukkan bahwa ada mode PAGP yang tidak kompatibel yang dikonfigurasi pada S1 dan S2. Langkah 3, perbaiki kesalahan konfigurasi. Untuk memperbaiki masalah ini, mode PAGP pada Ether channel diubah menjadi yang diinginkan. Catatan, Ether channel dan STP harus saling beroperasi. Untuk alasan ini, urutan memasukkan perintah terkait Ether channel adalah penting. Itulah sebabnya Anda melihat antarmuka port channel 1 dihapus dan kemudian ditambahkan kembali dengan saluran grup perintah. Sebagai lawan langsung berubah. Jika seseorang mencoba mengubah konfigurasi secara langsung, kesalahan STP menyebabkan port terkait masuk ke status pemblokiran atau disable. Langkah 4, pastikan Ether channel beroperasi. Ether channel sekarang aktif sebagai diverifikasi oleh output dari tampilkan ringkasan Ether channel perintah. Pelacak paket memecahkan masalah Ether channel. Di paket tracer ini, Anda akan menyelesaikan hal berikut. Yang pertama, periksa layar fisik dan perbaiki masalah mode port switch. Yang kedua, identifikasi dan perbaiki masalah penetapan saluran pelabuhan. Yang terakhir, identifikasi dan perbaiki masalah penetapan saluran. Selanjutnya, topik 6.4 modul latihan dan kuis. Pelacak paket, implementasikan Ether channel. Di paket tracer ini, Anda akan menyelesaikan hal berikut. Yang pertama, membangun jaringan. Yang kedua, mengkonfigurasikan Ether channel. Selanjutnya, lab, implementasikan Ether channel. Di lab ini, Anda akan menyelesaikan tujuan berikut. Bagian pertama, bangun jaringan dan konfigurasikan pengasuhan perangkat dasar. Bagian kedua, buat VLAN dan tetapkan port switch. Bagian ketiga, konfigurasi terang 802.1Q antara switch. Bagian keempat, menerapkan dan memverifikasi Ether channel di antara saklar. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Yang pertama, untuk meningkatkan bandwidth atau redundansi, beberapa tautan dapat dihubungkan antara perangkat. Namun, STP akan memblokir tautan yang berlebihan untuk mencegah pergantian loop. Ether channel adalah teknologi agregasi tautan yang memungkinkan tautan redundan antar perangkat yang tidak akan diblokir oleh STP. Ether channel mengelompokkan beberapa tautan Ether fisik menjadi satu tautan logis tunggal. Ini memberikan toleransi kesalahan, pembagian beban, peningkatan bandwidth, dan redundansi antara switch, router, dan server. Ketika Ether channel dikonfigurasi, antarmuka virtual yang dihasilkan disebut saluran port. Lalu, Ether channels dapat dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari dua protokol. PAGP atau LICP, protokol ini memungkinkan port dengan karakteristik serupa untuk membentuk saluran melalui negosiasi dinamis dengan saklar yang berdampingan. Selanjutnya, ketika link Ether channel dikonfigurasi menggunakan Cisco Proprietary PAGP, maka PAGP dikirim antara port Ether channel capable untuk menegosiasikan pembentukan saluran. Mode untuk PAGP adalah aktif, PAGP diinginkan, dan PAGP otomatis. Yang terakhir, LCP melakukan fungsi yang mirip dengan PAGP dengan Cisco Ether channel. Karena LICP adalah standar IEEE, maka dapat digunakan untuk memfasilitasi Ether channels di lingkungan multi-vendor. Mode untuk LCP adalah aktif, LCP aktif adalah LCP pasif. Mohon maaf, masih ada lanjutannya. Selanjutnya,
Panduan dan batasan berikut berguna untuk mengonfigurasi Ether channel seperti semua antarmuka Ethernet dapat semua modul harus mendukung Ether channel tanpa persyaratan bahwa antarmuka berdekatan secara fisik atau pada modul yang sama. Konfigurasikan semua antarmuka dalam Ether channel untuk beroperasi pada kecepatan yang sama dan dalam mode duplex yang sama. Semua antarmuka dalam bundle Ether channels harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasi sebagai trunk. Ether channel mendukung rentang VLAN yang diizinkan sama pada semua antarmuka di Ether channel trunking. Mengonfigurasi Ether channel dengan LICP memerlukan 3 langkah. Langkah yang pertama, tentukan antarmuka yang membentuk grup Ether channel menggunakan jangkauan antarmuka perintah mode konfigurasi global. Langkah kedua, buat antarmuka saluran port dengan saluran grup pengenal mode aktif perintah dalam mode konfigurasi tentang antarmuka. Langkah 3, untuk mengubah pengaturan layer 2 pada antarmuka saluran port, masuk ke mode konfigurasi antarmuka saluran port menggunakan saluran port antarmuka perintah diikuti oleh pengenal antarmuka. Selanjutnya, ada sejumlah perintah untuk memverifikasi konfigurasi Ether channel termasuk tampilkan antarmuka port channel, tampilkan ringkasan Ether channel, tampilkan saluran port Ether channel, dan tampilkan antarmuka Ether channel. Masalah umum Ether channel meliputi port yang ditetapkan di Ether channel bukan bagian dari VLAN yang sama atau tidak dikonfigurasi sebagai trunk. Port dengan VLAN asli yang berbeda tidak dapat membentuk Ether channel. Trunking dikonfigurasi pada beberapa port yang membentuk Ether channel tetapi tidak semuanya. Jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama, port tidak membentuk Ether channel bahkan ketika PAGP diatur ke mode otomatis atau yang diinginkan. Opsi menegosiasi dinamis untuk PAGP dan LCP tidak dikonfigurasi secara kompatibel di kedua ujung Ether channel. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.